Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Angga Farel Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 017. Saya Kenalkan Muhammad. nama saya Gustaful Rizky Ismail dengan 3 digit nomor akhir 025. Kalau saya Muhammad Fajar Novianto dengan 3 digit NIM terakhir 084. Di kesempatan kali ini kita akan em, membuat video presentasi proyek UAS mata kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer yang berjudul Simulasi 8-bit Binary Counter menggunakan Arduino Uno dan di sistem Walkway. Topik yang kami ambil adalah Digital Logic Design, yaitu membuat embedded system sederhana dalam simulator. Tujuan proyek ini adalah menampilkan proses counter 8 bit dari nilai 0 sampai 255 dalam bentuk binar menggunakan 8 LED. Bisa tolong share screen Oke. Bluetooth. Terlihat nggak Mas? Terlihat. Oke, silakan. Jadi sistem ini dirancang sebagai simulasi arsitektur komputer sederhana yang bekerja layaknya sebuah CPU. Secara keseluruhan, sistem terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada input peripherals, microcontroller sebagai unit pemrosesan, dan output peripherals. Pada lapisan input, terdapat 3 perangkat yang dimasukkan masing-masing memiliki peran berbeda. Tombol up atau down bertugas mengirimkan sinyal berupa opcode pada sistem yang menentukan apakah counter akan naik atau turun. Tombol reset mengirimkan sinyal interrupt untuk membersihkan nilai register kembali ke 0. Sementara itu, potentiometer menghasilkan sinyal clock atau timing yang mengatur kecepatan eksekusi sistem. Ketiga sinyal tersebut akan diterima oleh control unit di dalam microcontroller. Control unit berperan sebagai pusat kendali yang mendekode instruksi dan mengatur timing seluruh operasi. Dari sini, control unit mengirimkan dua jenis sinyal ke komponen lain. Sinyal instruksi ALU berupa perintah +1 atau -1 ke unit aritmatika, serta sinyal write atau clear ke register. Register 8 bit berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Register ini menerima perintah dari control unit, lalu mengirimkan nilai yang tersimpan ke ALU melalui data bus sebagai nilai saat ini. ALU kemudian melakukan operasi increment atau decrement sesuai instruksi, dan hasilnya dikirim kembali ke register melalui database hasil komputasi. Siklus ini akan terus berulang setiap kali ada instruksi masuk. Setelah nilai diperbarui di register, data diteruskan ke lapisan output melalui database 8 bit. Output terbagi menjadi 2. LED bar display yang menampilkan nilai secara visual dalam format binar menggunakan 8 LED, serta serial monitor yang mencatat log out untuk keperluan monitoring dan debugging. Boleh lanjut ke flowchart berikutnya.
Bisa kita lihat dari flowchart ini, program dimulai dari proses inisiasi sistem, di mana seluruh variabel dan register disiapkan sebelum memasuki loop utama. Setelah inisiasi selesai, program langsung masuk ke siklus kerja yang akan terus berulang selama sistem aktif. Setiap iterasi loop dimulai dengan pengecekan waktu, apakah waktu yang telah berlalu sudah mencapai atau melebihi interval timer yang ditentukan. Jika belum, program akan menunggu di kondisi ini. Jika sudah, program melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah timer diperbarui, sistem memeriksa flag arah apakah sedang mode up atau down. Jika arah adalah up, lalu akan mengeksekusi operasi increment dengan menambahkan 1 pada nilai register. Jika arah adalah down, lalu akan mengeksekusi operasi increment dengan mengurangi 1 dari nilai register. Setelah selesai, operasi LED langsung diperbarui untuk mencerminkan nilai tersebut, kemudian program memberikan debounce delay sejenak sebelum melanjutkan. Selanjutnya, program memeriksa apakah tombol reset sedang ditekan. Jika iya, register langsung diberikan dan nilainya dikembalikan ke 0. Lalu program kembali ke loop awal. Jika tidak, program melanjutkan ke pengecekan berikutnya. Program kemudian memeriksa apakah tombol arah yang ditekan. Jika iya, flag arah akan ditoggle, berpindah dari up ke down atau sebaliknya. Diikuti dengan debounce delay untuk mencegah pembacaan ganda jika tidak ditekan langkah yang dilewati. Silakan untuk Mas Gustaf lanjut. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian demonstrasi proyeknya. Di sini di sisi kanan terdapat Arduino dengan beberapa rangkaian lampu yang merepresentasikan angka biner. Jadi langsung saja lah di start ya. Di sini lampu yang sebelah kiri gitu kan, yang warna merah itu akan hidup dan mati gitu. Lalu bisa dilihat di bagian bagian bawah sini serialnya itu value nambah. Jadi contoh kalau dibinerkan itu kan ini kan jadinya 1110 1100. Nah, itu nilainya itu adalah 54 gitu. Jadi kalau di sini 1 dimulai dari sinilah, dari kiri kanan. Selain itu di bawah sini ada sistem kendali ya. Yang di sini ada potensiometer, di sini ada tombol untuk up down gitu kan, sama tombol reset. Nah, tombol up down ini itu untuk mengatur mau countingnya itu perhitungan mundur atau mau perhitungan maju gitu. Contoh kalau ditekan tombol ini, sebentar saya coba naikin kecepatan, turunin kecepatannya jadi 2 second. Di sini terlihat di serial monitornya 2000 ms ya, atau 2 detik gitu untuk berjumlah gitu. Harusnya di sini nambah, set, di sini hidup, nah kayak gitu. Lalu ketika diklik tombol hijau, di sini sebentar. Jadi reset dulu aja. Nah, tombol merah itu tuh ngeriset. Jadi ketika ngeriset, nah dia akan counting dari terbesar ke terkecil gitu. Seperti itu. Kalau ini saya klik lagi, dia akan balik counting dari kecil ke terbesar.
harus di reset dulu ya. Baru dia bakal ngebaca dari kecil ke besar. Nah, di sini untuk ngatur kecepatan si countingnya ini, perhitungannya ini. Lalu di sisi kiri ada program untuk menjalankan simulasi ini ya, menggunakan Arduino. Di sini untuk bagian atas ini untuk deklarasi variabel dan pin. Lalu di sini direction-nya tadi yang awal-awal up kan naik gitu. Jadi true dulu. Lalu di void setup ini inisialisasi pin, ini inisialisasi tombol gitu kan. Lalu main logiknya di sini. Ini untuk ketika tombol resetnya diklik. Ketika tombol resetnya diklik, dia akan menjalankan, dia akan menolkan nilai dari register value ini nih. Sorry. Ya, register value ini. Lalu dia memanggil fungsi update LED output. Nah, fungsi LED output ini dia akan memanggil masing-masing dari LED ini untuk dimatikan lampunya gitu. Mau dihidupkan atau matikan gitu. Tadi kan udah di set ke 0 ya untuk nilainya. Jadi bakal mati semua gitu. Jadi nanti ada for, ada i, lalu setiap dari i-nya itu dia akan menggeser nilai dari binernya itu, lalu diambil angka paling kanan. Lalu dia akan membaca angkanya itu 1 atau 0 sih. Kalau angkanya 1 dia akan menghidupkan di indeks lampu di situ gitu. Kalau 0 ya dia akan mematikan gitu. Soalnya ini kan berarti 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Dia akan geser terus, dia akan baca angka paling belakang gitu kan. Untuk dicek apakah angka 0 ini tuh hidup atau mati gitu. Nah, ini kan 0 kan mati ya, berarti dia akan mati. Habis. Nah, ada 1 berarti dia hidup. Kayak gitu lah. Lalu lanjut lagi ke bawah. Di sini untuk ganti direction. Jadi dia ditoggle. Oh, ini debounce-nya ya. Debounce supaya tombolnya itu dikasih jarak gitu. Biar tidak ada noise atau biar lancar lah. Lalu di sini ini untuk potensionya. Ini voltnya ya dari 0 sampai sekian, lalu diambil antara 100 sampai 2000. Kalau ini perhitungan untuk timernya gitu kan, kecepatannya, logiknya di sini. Nggak pakai while supaya tidak menabrak gitu kan, bisa seperti stopwatch gitu. Lalu jika waktunya up direction gitu kan, directionnya up dia akan nambah plus. Kalau dia false dia akan turun. Lalu di update lagi. Jadi setiap pengulangan blok ini dia akan update terus. Oke, mungkin lanjut untuk rekan saya selanjutnya, Fajar, Jadi untuk menjelaskan. kesimpulan sistem yang tadi itu yaitu berhasil mengimplementasikan konsep dasar arsitektur komputer yaitu control unit dengan register 8 bit. Lalu sederhana dengan input output bus, register 8 bit digunakan untuk menyimpan nilai counter. Lalu melakukan operasi increment dan decrement, control unit membaca input dan tombol untuk potentiometer. Sedangkan input output bus mengirimkan output ke LED. Dari pengujian seluruh skenario fungsional berhasil dilewati, overflow dan underflow juga berhasil terbukti karena penggunaan tipe data win8_t di mana nilai 255 akan kembali ke 0 saat ditambah dan nilai 0 akan kembali ke 255 saat dikurangi. Data timing dari serial monitor juga membuktikan bahwa potentiometer berhasil mengatur kecepatan counter melalui function map. Kendala yang ditemui adalah diagram MOI
sempat error karena kesalahan format pin button dan routing GND sehingga perlu beberapa kali perbaikan. Selain itu, di Bones tombol masih menggunakan delay yang bersifat blocking sehingga tombol sempat kurang responsif seperti yang tadi ditemukan saat ditekan cepat. Nilai tengah potensiometer juga tidak tepat di 512, melainkan terbaca di sekitar 504 karena adanya keterbatasan presisi pada komponen analog. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.